Mari kita mulai dengan satu pengamatan sederhana. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial di Indonesia menunjukkan pola yang sangat jelas. Konten berbasis sensasi visual jauh lebih dominan dibanding konten berbasis pengetahuan dan edukasi. Salah satu bentuk yang paling sering muncul adalah konten joget geol-geol. Konten yang menempatkan gerakan tubuh sebagai daya tarik utama. Di sisi lain, konten edukasi yang menuntut proses berpikir, refleksi, dan pemahaman seringkali tenggelam dalam algoritma. Pertanyaannya bukan lagi kenapa ini bisa viral, melainkan apa dampak jangka panjang dari dominasi jenis konten seperti ini terhadap budaya belajar dan pembentukan generasi muda. Dalam kajian komunikasi, hiburan dan edukasi memiliki fungsi yang berbeda. Hiburan bertujuan memberikan stimulasi emosional yang cepat. Edukasi bertujuan membangun pemahaman jangka panjang. Masalah muncul ketika ruang publik digital lebih banyak diisi oleh hiburan yang tidak disertai konteks nilai, sementara edukasi kalah secara visibilitas. Akibatnya terjadi ketimpangan eksposur yang cepat diulang terus, yang mendidik tersisih perlahan. Ini bukan kesalahan individu kreator, melainkan konsekuensi dari sistem distribusi berbasis perhatian. Dalam perspektif akademis, media sosial bekerja dengan kerangka attention economy. Algoritma tidak menilai etika, usia penonton, dan dampak psikologis jangka panjang. Algoritma hanya mengukur durasi tonton, interaksi, dan pengulangan konsumsi. Konten joget-joget geol-geol unggul karena mudah diproses secara visual, tidak membutuhkan literasi tinggi, dan memberikan rangsangan yang instan. Sebaliknya, konten edukasi membutuhkan fokus, memerlukan waktu, dan menuntut partisipasi kognitif. Dalam sistem seperti ini, yang instan hampir selalu mengalahkan yang substantif. Salah satu konsep penting dalam sosiologi media adalah normalisasi. Sesuatu tidak menjadi normal karena benar, tetapi karena terlihat terus-menerus. Ketika konten berbasis sensasi visual muncul berulang kali tanpa konteks usia dan nilai, maka batas sosial perlahan memudar. Yang awalnya dianggap tidak pantas menjadi biasa saja, yang biasa menjadi tren, yang tren ditiru lintas usia. Dampaknya paling besar bukan pada kreator, melainkan pada anak-anak dan remaja yang masih berada dalam fase pembentukan nilai. Dalam dunia pendidikan, kita mengenal istilah hidden curriculum. Nilai yang dipelajari bukan dari materi formal, tetapi dari lingkungan. Media sosial hari ini adalah kurikulum tersembunyi dan terbesar. Ketika yang paling sering ditampilkan adalah popularitas instan, validasi visual, dan perhatian tanpa kompetensi, maka pesan implisit yang diterima generasi muda adalah untuk dihargai tidak perlu memahami, cukup tampil. Ini bukan sekedar masalah selera konten, melainkan pergeseran nilai sosial. Konten edukasi tidak salah, tidak ketinggalan zaman, dan tidak kalah penting. Yang tertinggal adalah strategi komunikasinya. Namun, solusi bukan meniru sensasi tanpa batas. Solusinya adalah edukasi yang komunikatif, edukasi yang kontekstual, edukasi yang memahami ekosistem digital. Edukasi tidak harus dangkal untuk menarik, tetapi harus dirancang sesuai cara manusia modern menyerap informasi. Penting untuk digarisbawahi, ini bukan serangan pada individu, bukan ekspresi personal, dan bukan pada kreativitas. Ini adalah persoalan sistem distribusi konten, literasi digital, dan tanggung jawab kolektif. Apa yang sering kita tonton, kita perkuat, apa yang kita abaikan perlahan menghilang. Konten joget geol-geol versus konten edukasi bukan sekedar perbandingan jenis konten. Ini adalah cermin tentang apa yang kita anggap penting, apa yang kita rayakan, dan apa yang kita wariskan pada generasi berikutnya. Karena budaya tidak dibentuk oleh satu video viral, tetapi oleh pola yang diulang setiap hari. Jika kamu percaya media sosial seharusnya tidak hanya menghibur, tetapi juga mencerdaskan, tulis di kolom komentar. Generasi edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, dan kalau ada pertanyaan, tanya dong Bang di kolom komentar.